Engkau Yesus yang telah mati bagi kehidupan kami, itu sebabnya kami juga harus mati terhadap dosa kami, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran, selalu melakukan perbuatan-perbuatan benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami hanya taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Maka kehidupan kami akan dipakai Tuhan di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, baik dalam tingkah rumah tangga, ibadah pelayanan, sampai Israel kafir bersatu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan kali yang kedua. Itu sebabnya Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu, jangan biarkan kepada kami kering tanpa hati. Kau hadir di tengah kami, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buah sore malam ini. Layakkan mampukan kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan menembusi segala hal pemerintahan, Tuhan tolong berikan kemenangan. Yang tidak bisa hadir karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan alasan lain apapun. Mohon kemurahan di waktu mendatang dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa terjahat berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadahnya apapun bentuk gangguan yang kami usirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan Tuhan setelah peralatan kami gunakan, kendaraan diparkir,
Tuhan jaga lindungi kami beribadah dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya setiap langkah-langkah kita Tuhan yang tahu. Tuhan tahu segala isi hati kita. Tuhan melihat hati, melihat rupa, Tuhan melihat hati. Tuhan dengan setiap langkah kita pada saat ini. Kita nggak pujian. Yang langkah melihat Tuhan. Hati yang gembira oleh kehidupan kita pada saat kembali kami berdiri sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita mau tetap belas kasih kemurahan Tuhan, panjang sabar tangan Tuhan bagi setiap pribadi kita, menolong kita lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan pakai hamba-Nya, Tuhan urapi firman Tuhan. Kita tak pujian bersama rupa melewati semua. Haleluya.
haleluya, haleluya. Betapa anugerah kemurahan Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini kami masih dapat mendapatkan kesempatan beribadah melayani Tuhan. Maka itu pertanda bahwa Tuhan masih menyatakan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kami boleh hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua semakin lebih aktif, setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami semuanya. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba, untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, dan murni, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua untuk dapat kami mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga kami bisa mengerti baik, percaya, yakin akan firman Tuhan, sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, pada buat malam ini firman dan perjamuan suci adalah uluran dua belah tangan Tuhan yang menyatakan belas kasih-Nya dalam kehidupan kami, sehingga terjadi mujizat di tengah kehidupan kami. Perubahan hidup manusia daging diubahkan menjadi manusia rohani yang siap menyambut kedatangan kali yang kedua. Segala kuasa-kuasa yang bisa terlalu jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan lewat keras hati, capek, bosan, bermain-main. Apapun gangguan yang kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain bersama dengan kami beribadah tempat lain, berkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, kita langsung mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, yaitu dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Markus 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Ya, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini peringatan kepada Petrus karena merasa diri hebat, diuji saat Yesus menghadapi saatnya jalan menuju Bukit Golgota, dimulai daripada naik ke Bukit Zaitun, Taman Getsemane. Maka Petrus mengandalkan kekuatannya, ya ini manusia darah daging tanpa Roh Kudus, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dimulai pada ayat yang ke-26, Yesus naik ke Bukit Zaitun. Ini menggambarkan Yesus mati di kayu salib bagaikan buah zaitun. Ya, sebab di Bukit Zaitun tentu ada di situ, yaitu tempat di mana terdapat buah zaitun. Ini sama dengan menggambarkan Yesus mati di kayu salib bagaikan buah zaitun yang diperas, ya, dijemur, ditumbuk untuk menghasilkan minyak zaitun. Itu sama dengan yaitu minyak urapan Roh Kudus, menghasilkan minyak zaitun. Tujuannya adalah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita,
Lalu yang kedua, menjadi gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi urapan Roh Kudus ini bagaikan dua tangan gembala yang baik untuk menuntun kita masuk dalam kandang penggembalaan. Tanpa urapan Roh Kudus, ya, Yesusan menghadapi penderitaan. Gembala yang baik itu akan diserahkan, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tetapi kalau tanpa urapan Roh Kudus, domba-domba tercerai-berai. Ditunjukkan dari pada Petrus dan murid-murid yang lainnya. Jadi inilah minyak urapan Roh Kudus bagaikan dua tangan gembala yang baik untuk menuntun kita masuk dalam kandang penggembalaan. Oleh sebab itu, mari memang harus, ya, seperti Yesus kita juga. Nah, ini untuk menghasilkan minyak zaitun, ya harus memang dagingnya, ya, sebab masuk kandang penggembalaan bagaikan masuk pintu yang sempit. Inilah kita hari-hari ini memerlukan urapan Roh Kudus. Sekali lagi, bagaikan dua tangan gembala yang baik menuntun kita masuk dalam kandang penggembalaan. Dalam tabernakel, penggembalaan ini ditunjukkan oleh ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Sering diulang-ulang ini, ya. Pelita emas, tekun dalam ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Lalu, ya bukan itu, yang satu lagi, gambar yang satu lagi. 3 macam ibadah ini, ya. Lalu meja roti sajian seperti hari ini, tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan mezbah dupa emas, tekun dalam ibadah doa penyembahan. Maka sesungguhnya penggembalaan ini sangat penting. Sebab apa? Karena kita posisinya adalah seperti domba yang berada di tengah serigala. Bagaimana posisi domba di tengah serigala? Berarti kalau berbicara di tengah, serigalanya banyak, ya. Namanya di tengah, ya. Berarti serigala ini, wah, siap dari mana saja, ya, dari segala sisi. Apalagi kita domba yang lemah, tidak berdaya menghadapi serigala, tidak mampu, tidak bisa mengandalkan apa-apa di dunia ini. Maka satu-satunya jalannya adalah menjadi domba yang tergembala. Domba yang tergembala ini sama dengan domba yang melekat pada pokok anggur yang benar. Yesus, pokok anggur yang benar, pribadi Yesus, ya, tergembala kepada firman pengajaran yang benar. Maka percaya, kalau sudah tergembala, Bapak Ibu Saudara, pada firman pengajaran yang benar, ya, carang melekat pada pokok anggur yang benar, cepat atau lambat pasti berbuah manis. Cepat atau lambat pasti berbuah manis. Pasti mengalami kebahagiaan surga di tengah-tengah dunia yang sudah terkutuk ini. Dalam kandang penggembalaan semua sesungguhnya diatur, ditata, dirapikan oleh Tuhan. Tetapi ayat yang ke-27, Markus 14:27, setan mau mengganggu sistem penggembalaan. Kenyataan yang ada di akhir zaman ini adalah domba-domba tercerai-berai, tidak tergembala. Ya sudah, mulai daripada gembalanya yang tidak tergembala, maka domba-domba sudah tercerai-berai. Ini kalau gembala sudah tidak tergembala, domba-domba juga tercerai-berai. Nah ini, sehingga kalau domba sudah tidak tergembala, tercerai-berai, ini sama dengan seperti carang kering. Carang kering terlepas dari pokok, kan kering, mati. Ya, akibatnya kalau sudah carang kering terlepas dari pokok anggur yang benar, domba-domba menjadi kering rohani sampai kematian rohani.
Ya, kalau dibiarkan sudah jarang, sudah kering, ya tinggal dibakar, binasa selama. Itu sebenarnya tujuan setan begitu. Ya, supaya anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan menjadi jarang kering. Malam ini kita akan pelajari 3 penyebab kekeringan rohani. Matius 13 ayat 5 sampai 6. 3 penyebab kekeringan rohani. Matius 13 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 20-21. Kita lompat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih jatuh di tanah yang berbatu. Berarti penyebab kekeringan rohani sama dengan tanah yang berbatu. Benih jatuh di tanah yang berbatu. Ini sama dengan menunjuk hati yang keras. Ini sama dengan menunjuk hati yang keras. Ya, tanah berbatu sama dengan hati yang keras. Hati yang keras sama dengan hati yang penuh dengan keinginan dan hawa nafsu daging. Hati yang penuh dengan keinginan dan hawa nafsu daging. Ya, ini penyebab kekeringan rohani yang pertama, tanah yang berbatu. Maka waktu peneburan benih firman, kenapa menjadi kering? Karena waktu penaburan benih firman ini diterima dengan keinginan daging. Nah, ini yang membuat kering, bukan diterima dengan iman. Buktinya apa? Jika firman Allah dinyatakan mendatangkan keuntungan jasmani, sebutkan saja pujian, ya, bagi daging, maka firman Allah ini diterima dengan perasaan gembira. Tadi pada ayat yang ke-20. Tetapi kalau firman Tuhan menunjuk dosa-dosa dan keadaannya, datang matahari. Ya, atau firman dinyatakan. Ya, saat datang matahari itu berbicara, panas terik, pencobaan di segala bidang. Maka ketika firman menunjuk dosa dan keadaannya, maka diterima dengan perasaan marah, emosi, kecewa, bersungut-sungut dan sebagainya. Inilah firman yang diterima dengan hati yang keras. Sehingga apa? Tidak bisa berakar dalam hati. Tumbuhan tidak berakar, benih tidak bisa. Ya, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berakar dalam hati, tidak menjadi iman. Kalau kita mendengar firman, ya, hanya untuk menyenangkan keinginan daging kita, bukan menerima firman untuk menjadi iman, nah ini akan mengalami kekeringan rohani. Ya, sehingga tidak dapat dipraktekkan, tidak dapat mendarah daging, firman tidak dapat mendarah daging dalam kehidupan kita. Maka saat matahari datang, nah ini panas terik, sama dengan pencobaan-pencobaan, ya, gosip, ajaran palsu, benih firman Allah menjadi kering, tidak kuat, tidak bisa berakar, rohaninya menjadi kering. Sehingga kalau sudah kering, rohani kering, ia akan murtad, gugur dari iman, sampai bahkan menyangkal Tuhan. Petrus saja bisa menyangkal Tuhan. Firman Tuhan tidak berakal dalam hati. Ya, maka supaya tidak kering, baiklah kita ini menerima firman dengan apa? Hati yang taat, dengar-dengaran.
ya, hati yang taat dengar-dengaran, hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Inilah hati yang bisa menerima firman sekeras apapun dan mau dipraktekkan. Ya, ini berakar. Sehingga hasilnya apa? Ketika datang pencobaan, datang ujian, kita menjadi kehidupan yang tahan uji. Tahan uji. Ini hasilnya. Segala masalah bisa diselesaikan sampai dipermuliakan bersama Tuhan. Ayo, ini kalau kita menerima firman Tuhan yang cocok bagi daging, firman Tuhan tidak berakar, tidak menjadi iman saat menghadapi ujian. Nah ini, saat firman Tuhan menunjuk dosa salah sudah mulai kecewa, mulai mulai hatinya panas, bersungut-sungut. Ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 6. Penyebab kekeringan rohani yang kedua. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa? Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini tadi saya sudah sampaikan diulang. Ya, jadi penyebab kekeringan rohani yang kedua, carang terlepas dari pokok anggur yang benar, ini sama dengan tidak tergembala. Ya, artinya apa? Arti yang A, beredar-edar, tidak berada di kandang penggembalaan. Kapan ada waktu beribadah, ya sekali-sekali bisa beribadah. Nah, sekali seminggu datang beribadah, setelah itu bulan depan tidak datang lagi, begitu terus. Ya, ibadah kan harus ditingkatkan sampai tergembala benar dan baik. Sekali seminggu sudah baik, tapi ditingkatkan. Nah ini beredar-edar. Ya, maka kalau beredar-edar, Alkitab katakan di dalam 1 Petrus ayat 5. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu iblis. Nah, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Maka kalau kita beredar-edar, kehidupan kita nanti akan bertemu dengan singa. Ya, singa, sesuatu yang puas, masalah yang tidak terselesaikan. Siapa yang berani lawan singa? Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Lawan singa, ya habis, kering, mati. Bukan sampai hanya kering, mati. Ini arti A, ya, dari kehidupan yang tidak tergembala. Lalu yang kedua, carang terlepas dari pokok anggur, yang artinya apa? Berada di kandang, memang berada di kandang penggembalaan, tetapi tidak bisa makan firman. Kenapa tidak bisa makan firman? Karena selalu mengelak dan menolak firman penggembalaan. Contohnya sering diulang seperti Yudas. Yudas digembalakan oleh Yesus sendiri, tetapi ia selalu menolak firman yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan lebih mendengar imam-imam kepala, karena dianggap memberi keuntungan. Mendengar Yesus, penderitaan, teguran terus, tidak enak. Ya, sudah diingatkan itu dalam Matius, coba buka Matius 26 ayat 24 sampai 25. Matius 26 ayat 24 sampai 25. Anak manusia memang pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, tetapi celaka orang yang olehnya manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya, sudah jelas firman itu bagi Yudas disampaikan, tetapi Yudas masih mengelak. Nah ini, ya, Yudas selalu mengelak dari firman. Karena apa? Mengelak. Orang yang suka mengelak itu kan karena hatinya masih mempertahankan, ada dosa yang tersembunyi yang dipertahankan, ngelak. Itu bagaikan Yudas. Sudah disampaikan firman tetapi masih tetap mengelak karena ada keinginan akan uang. Akibatnya ia menjadi carang kering.
Nah, carang kering dikumpulkan. Ya, dia bersekutu dengan imam kepala. Nanti cari persekutuan-persekutuan yang tahu firman tetapi tidak mau praktek. Tahu firman. Ya, banyak orang yang sudah tahu firman tetapi tidak mau praktek. Ini orang-orang yang seperti ini akan berkumpul bersama. Inilah kumpulannya. Bagaikan Yudas. Ayo, ini penyebab kedua kekeringan rohani. Carang terlepas dari pokok kehidupan yang tidak tergembala. Beredar-edar, ada juga dalam kandang penggembalaan, tetapi selalu mengelak firman. Tidak bisa makan firman, karena selalu mengelak. Saat dosa, firman menunjuk dosa, mengelak, bukan saya. Yang ketiga, sehingga kering. Kalau kita datang beribadah tapi selalu mengelak firman, kering nanti. Yang ketiga yaitu kita baca di dalam Hagai 1 ayat 9. Hagai 1 ayat 9 dan 11. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat yang ke-11. Dan aku akan memanggil kekeringan, kering, datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Segala yang diusahakan tapi rasanya kok nggak menghasilkan, tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang ketiga, penyebab kekeringan rohani apa? Tadi dikatakan pada ayat yang ke-9, bait Allah dibiarkan runtuh, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Bait Allah dibiarkan runtuh, tetapi rumah sendiri dibangun. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Artinya apa ini? Ini sama dengan, ini penyebab ketiga kekeringan rohani. Bait Allah dibiarkan runtuh, tetapi rumah sendiri dibangun. Artinya, ini sama dengan mementingkan kepentingan jasmani lebih dari perkara yang rohani. Sehingga kalau sudah dengan demikian tidak mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saya sering kali contohkan ini. Ya, segala sesuatu mau saya yang diperhatikan, saya diperhatikan. Kesenangan saya nggak mau diganggu. Ini mementingkan kepentingan jasmani lebih dari perkara rohani, sehingga tidak mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saya sering kali sampaikan, pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dalam nikah rumah tangga. Ya, sesama dalam anggota dalam nikah rumah tangga, mulai dari pribadi diri sendiri terhadap suami terhadap istri, sebaliknya orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan seterusnya. Mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini sama dengan egois. Egois dalam pengertian rohani sama dengan tidak setia, bahkan tinggalkan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Egois, sudah melayani Tuhan tetapi tinggalkan jabatan pelayanan. Ini kalau kita tidak setia dalam ibadah pelayanan, sudah diberikan jabatan pelayanan, maka kehidupan itu suatu waktu akan mengalami kekeringan rohani. Sudah menjadi imam pelayan Tuhan tapi kering rohaninya. Karena apa? Lebih mementingkan kepentingan urusan rumahnya sendiri. Aku. Kalau sudah kering rohani, bait Allah dibiarkan runtuh menjadi reruntuhan, sementara sibuk membangun yang jasmani. Akibatnya ayat yang ke-11, terjadi kekeringan atas apa? Gandum. Ini yang gandum. Ini gandum ini kan sama dengan berbicara firman Tuhan. Kalau gandum sudah kering, ini sama dengan kalau tidak ada pembukaan rahasia firman Tuhan lagi, yang sementara lain bisa menikmati firman, ini kita tidak bisa. Kering ini.
maka selalu mengalami kekeringan dalam ibadah. Itu sebabnya supaya tidak kering dalam ibadah pelayanan, ayo harus ada pembukaan rahasia firman Tuhan. Berdoa kita semua, mulai daripada saya, kita semua, supaya ada pembukaan rahasia firman Tuhan. Itulah firman dalam urapan Roh Kudus. Saya seringkali sampaikan firman dalam urapan Roh Kudus. Catatan si A dengan si B bisa saja berbeda. Tapi kalau firman dengan pengetahuan menjadi logika, saya seringkali sampaikan seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Catatan A dan si B sama. Itu. Tidak ada pembukaan rahasia firman Tuhan. Kering gandum, memang beribadah tapi kering. Karena tidak ada pembukaan rahasia firman Tuhan. Ya, ini kalau sudah kering, tanda tanya tidak bisa menikmati firman. Lalu yang B, akibatnya apa? Terjadi kekeringan. Ya, terjadi kekeringan. Apalagi anggur, ke atas anggur. Anggur ini berbicara kebahagiaan dalam nikah. Ya, selalu kita mengerti kan pesta di Kana. Kalau tidak ada anggur, wah pesta itu ya tidak mengalami kebahagiaan. Ya hanya mengalami hanya dipermalukan, tidak ada kemanisan. Ini anggur sama dengan kebahagiaan dalam nikah. Maka kalau anggur kering, ini sama dengan juga nikah, rumah tangga juga menjadi kering, bahkan menjadi pahit. Kalau kering rohani, nikah dalam rumah tangga juga pahit, kering, pedih, sakit. Ayo ini kalau kekeringan rohani dapat dideteksi, bagaimana dalam nikah rumah tangga? Kalau kering tidak ada kebahagiaan surga. Aduh, saya pikir anak begini, saya pikir cucu begini, tidak bahagia. Ini kering. Lalu C, terjadi kekeringan, minyak ke atas minyak. Ini minyak sama dengan urapan Roh Kudus. Ya, ini minyak ini berkaitan dengan pelita. Kalau ada minyak, pelitanya menyala. Tapi kalau minyak kering, pelita padam. Ini sama dengan pelayanan menjadi padam kering. Seperti 5 gadis yang bodoh. Kekeringan. Sampai tadi dikatakan semua negeri gunung, sampai segala hasil, segala usaha, segala yang diusahakan gagal. Nah, inilah egois. Ya, egois yang pertama tadi, yaitu arti egois yang tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tinggalkan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. B, arti egois yang kedua adalah aktif dalam ibadah pelayanan tetapi hanya mencari kepentingan jasmani. Ayo, hari-hari ini jangan kita hanya kepentingan diri sendiri. Berdoa, kita yang sudah tergembala benar dan baik juga jangan kepentingan diri sendiri. Saya sering kali sampaikan, bergumul kita untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak juga terhadap orang tua. Kalau sudah nikah rumah tangga, satu rumah diselamatkan, bergumul untuk saudara dari suami, dari istri, begitu. Ini yang kita pergumulkan. Ya, jangan menjadi orang yang egois, tetapi benar-benar murni mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yohanes 19 ayat 20 Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Kalau kita egois tidak bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bangsa Israel masih terus kepada bangunan yang fisik. Ya, jadi sebenarnya dalam peristiwa ini perjanjian lama sebenarnya Tuhan memerintahkan hamba-hambanya membangun bait Allah untuk menampung pribadi Tuhan pada saat itu.
Ya, baik Musa, Salomo. Musa membangun tabernakel untuk menampung kemuliaan Tuhan. Kemudian dalam cerita itu Salomo juga membangun bait Allah untuk menampung kemuliaan Tuhan. Namun kemudian Tuhan menyuruh merombak bait Allah yang jasmani ini sudah 46 tahun. Dan mau membangun bait Allah yang rohani itu yang sebenarnya yaitu membangun bait Allah yang rohani, yaitu membangun tubuh Kristus. Ini yang mau Tuhan mau terjadi peralihan dari pembangunan bait Allah jasmani kepada pembangunan bait Allah yang rohani. Ya. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan mau beralih dari pembangunan bait Allah secara jasmani terus hanya membangun rumah sendiri, kepentingan diri sendiri, egois, mau beralih kepada pembangunan bait Allah yang rohani. Mengapa demikian? Sebab bait Allah ini yang pertama. Mengapa demikian? Sebab bait Allah jasmani dibangun dalam sistem Taurat. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 46 tahun. Ini menunjuk pada 4 hukum pada loh batu yang pertama dan 6 hukum pada loh batu yang kedua. Ini yang mau dipertahankan bangunan secara Taurat, 10 hukum Taurat. Juga termasuk bangunan secara jasmani, bait Allah jasmani. Ini ya, Tuhan tidak mau bait Allah jasmani dibangun dengan sistem Taurat. Kalau hanya dengan demikian, hanya bangsa Israel yang bisa beribadah kepada Tuhan. Bangsa kafir tidak boleh masuk kalau secara hukum Taurat. Maka engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini menunjuk pada kematian dan kebangkitan Yesus. Ini sama dengan menunjuk korban Kristus di kayu salib. Bait Allah rohani ini sama dengan bait Allah rohani dibangun dengan dasar korban Kristus. Ini sama dengan dibangun di atas dasar kemurahan Tuhan. Sehingga bukan hanya bangsa kafir, bangsa Israel yang diselamatkan, bangsa kafir juga bisa masuk di dalamnya. Tetapi sayang, gereja Tuhan di akhir zaman terus akhirnya hanya membangun bangunan yang jasmani, egois. Ya. Yang kedua, mengapa demikian? Mengapa demikian? Tuhan mau beralih dari bangunan jasmani menjadi bangunan yang rohani. Sebab bait Allah jasmani tidak bisa lagi menampung kemuliaan Tuhan. Karena apa? Bangunan secara jasmani sudah dikuasai roh jual beli. Nanti kita akan perhatikan. Ya, ini yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Nah, kalau sudah bait Allah hanya untuk membangun, sudah dijadikan menjadi bangunan yang jasmani, sebab di dalamnya terdapat roh jual beli dan seterusnya, sehingga tidak bisa menampung kemuliaan Tuhan. Maka yang ketiga, mengapa demikian Tuhan mau beralih dari bangunan jasmani kepada bangunan yang rohani? Sebab bait Allah jasmani sedang menuju kehancuran. Ayo, bangunan jasmani ini egois dan seterusnya tadi itu, karena kekeringan rohani tadi, ya sudah, itu kan akhirnya hanya membangun hal-hal yang jasmani. Tidak lagi bergairah beribadah, tidak lagi ngerti firman, tidak ada lagi membuka rahasia firman Tuhan. Maka yang dibangunnya selalu hal-hal yang jasmani. Sudah disampaikan firman Tuhan, andalkan Tuhan, tapi tetap dalam memenuhi nafkah, bagaimana anak saya nanti, bagaimana masa depannya, selalu melakukan hal-hal yang menurut pandangannya baik, sehingga melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Itu sudah. Ayo, hanya menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus ditempatkan sebagai kepala. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga kita tidak binasa
bersama dunia. Bagaimana praktek pembangunan tubuh Kristus? Sekali lagi, praktek pembangunan tubuh Kristus itu memang harus dimulai dalam nikah, rumah tangga, persekutuan terkecil, antar penggembalaan sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Yohanes 2 ayat 13 sampai 15. Proses pembangunan tubuh Kristus. Ini Tuhan mau beralih dari pembangunan bait Allah yang jasmani ini, beralih kalau terus hanya membangun rumah yang jasmani, perkara-perkara yang jasmani, hanya untuk menuju kebinasaan. Marilah lewat kematian Yesus di kayu salib. Ini yang mau dibangun supaya terbentuk tubuh Kristus. Yesus sebagai kepalanya, Yesus harus mati, bangkit. Yesus sebagai kepala. Proses pembangunan tubuh Kristus. Yohanes 2, 13 sampai 15. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya ini tadi terjadi di bait Allah. Pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dalam perjanjian lama ini adalah binatang-binatang yang dikorbankan. Untuk penghapus dosa, pelayanan pendamaian itu dalam perjanjian lama. Tetapi dibuat untuk perjualbelian. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Maka proses pembangunan tubuh Kristus. Yesus sudah mau beralih nih dari bangunan yang jasmani menjadi bangunan yang rohani. Ya, untuk pembangunan tubuh Kristus, berarti bangunan yang rohani. Maka yang pertama harus dibersihkan kan? Membuat cambuk, mengusir, dibersihkan. Ini sama dengan proses pembangunan tubuh Kristus, yaitu yang pertama proses penyucian. Ini yang Tuhan kerjakan yang pertama. Yang pertama proses penyucian. Jadi harus dibersihkan dulu untuk membangun bait Allah yang rohani, pembangunan tubuh Kristus. Berarti kita harus disucikan tadi. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua, dibersihkan. Yang pertama, proses penyucian yang pertama berarti kita disucikan dengan cambuk dan tali. Disucikan dengan cambuk. Disucikan dengan cambuk dari tali. Ia membuat cambuk dari tali. Ini cara Tuhan. Proses penyucian. Kita disucikan dengan cambuk dari tali. Ini menunjuk firman penggembala. Cambuk dari tali. Ini sama dengan disucikan dengan firman penggembala. Ya, seperti domba-domba ya, itu harus ditali. Ya, supaya bisa kan gembalanya tarik. Ini sama dengan domba-domba harus ditali oleh firman penggembala. Firman pengajaran yang benar yang diterima secara berulang-ulang dalam kandang penggembala. Ditaruh sana makan rumput, tarik lagi, diulang-ulang, tarik lagi. Ini. Ya. Secara berulang-ulang dalam kandang penggembalaan. 3 macam ibadah pokok. Tujuannya apa? Diulang-ulang untuk menghadapi dosa yang diulang-ulang. Sampai menghadapi dosa sampai puncak dosa. Maka kalau tali firman pengajaran, tali penggembalaan, tali firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar ditolak, maka akhirnya tali ini dipintal menjadi cambuk. Tali itu kan dipintal sampai menjadi cambuk. Apabila jika firman pengajaran yang benar, firman penggembalaan ditolak, tali firman pengajaran ditolak, maka akan dipintal menjadi cambuk. Cambuk ajaran Tuhan pun itu adalah masih dalam
kemurahan Tuhan. Ya, masih dalam ruang lingkup kemurahan Tuhan sebenarnya hajaran itu. Jangan sampai dihajar dulu, baru kembali kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 10. Ayo, kenapa diulang-ulang? Ini talilah pengembalaan. Tapi kalau ditolak, ya ini tali. Dipintal jadi cambuk. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, dihajar bagaikan cambuk supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini supaya disucikan. Ini proses penyucian. Ajaran sama dengan merupakan kemurahan Tuhan supaya kita kembali kepada kesucian. Ya. Maka kalau jika sudah kembali kepada kesucian, ajaran selesai, diganti dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Semua menjadi baik. Maka kenapa terlalu sulit menyelesaikan masalah? Menjadi panjang. Waktunya tidak jadi pendek. Ya, karena kita maunya dicambuk, dihajar dulu. Ya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Hajaran tujuannya sebenarnya supaya kembali kepada kesucian. Jika hajaran, ini kalau masih hajaran cambuk ditolak, betul-betul kan diusir tadi. Selalu bangunan bait yang jasmani diusir, dibiarkan oleh Tuhan, tinggal menunggu hukuman Tuhan. Apa yang disucikan? Tadi Yohanes 2 ayat 14. Apa yang disucikan? Yohanes 2 ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing, domba, merpati, penukar uang duduk di situ. Yang disucikan ini adalah binatang-binatang yang dikorbankan untuk korban penghapus dosa, korban pendamaian dan sebagainya. Ya, memperjualbelikan binatang korban. Ini bagi kita sama dengan sekarang memperjualbelikan korban Kristus. Memperjualbelikan korban Kristus itu sama dengan menghina korban Kristus. Apa prakteknya menghina korban Kristus? Sudah firman menunjuk dosa, minta ampun, sadar minta ampun sama Tuhan. Besok diulang lagi. Datang lagi beribadah, dengar firman, minta ampun, diulang lagi. Itu sama dengan menghina korban Kristus. Menghina, memperjualbelikan korban Kristus. Yaitu kehidupan yang selalu mengulang-ulang dosa. Ya, kalau sudah jatuh bangun dalam dosa, dia tampil seperti bangsa kafir itu, perempuan Serofenisia, mengulang-ulang dosa, seperti anjing disamakan, orang yang sudah dimandikan lagi, kembali lagi ke kubangan seperti babi. Itulah bangsa kafir. Ya, kembali ke dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Anjing menjilat muntah, hanya gosip, memperkatakan perkataan orang lain, perkataan dosa yang diulang-ulang, perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti hati orang lain sampai fitnah. Tuh, anjing seperti menjilat darah, menjilat borok. Itu kan anjing. Ya, borok selalu kesalahan orang lain, borok orang lain. Mari Tuhan tolong kehidupan kita. Kalau inilah keadaannya. Kalau tidak mau menyelesaikan dosa, tidak mau disucikan, dia memang begini kerjaannya. Gosip lah, perkataan yang sia-sia lah. Sudah diampuni berbuat dosa lagi, nggak bisa bertobat. Puji Tuhan, semoga kita mengerti. Ya, ini arti roh jual beli, memperjualbelikan binatang korban, mengulang-ulang dosa. Ya, ini sama dengan menghina korban Kristus. Yang B, roh jual beli sama dengan hati terikat pada keinginan akan uang. Tandanya yaitu roh jual beli, yaitu kikir dan serakah. Ini kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, serakah merampas milik orang lain, milik Tuhan, persepuluhan dan persembahan.
Tetapi kalau kita mau disucikan, ya ini perlengkapi. Efesus 4 ayat 11-12, 1 Petrus 2 ayat 5. Efesus 4, 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala, pengajar, memperlengkapi orang kudus ini kalau mau disucikan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 1 Petrus 2 ayat ini kita baca. Ya, nanti saya terangkan sekaligus. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kalau disucikan bagi suatu imamat kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jika kita disucikan dari roh jual beli, disucikan. Sudah jadi imam, sudah disampaikan, tapi tetap mengulang, ini menghina. Tapi kalau disucikan, ya, maka diperlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, diangkat menjadi imam dan raja, dipakai dalam pembangunan rumah rohani. Ya. Ini sama dengan dikatakan kita bagaikan batu hidup. Namanya batu hidup, bukan hidup karena hal yang jasmani. Bukan saya katakan tidak bekerja ya, sungguh-sungguh bekerja. Saya sampaikan ibadah Selasa kemarin, walaupun pekerjaan biasa. Tetapi kalau Tuhan memerintahkan berkat ke sana, wah, tidak ada yang bisa menghalangi. Sampai jadi batu hidup loh ini. Kalau kita hidup dalam kesucian, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, menjadi batu hidup artinya apa? Kita hidup dari kemurahan Tuhan. Sama dengan kita bisa hidup di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, sampai hidup yang kekal. Bukan karena juta-juta gaji yang hebat, bukan. Tapi hidup karena kemurahan Tuhan, itulah hidup dalam kesucian. Menjadi batu hidup, hidup dari kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup di mana saja, kapan saja, situasi apa saja. Meskipun hari-hari ini kita dengar berita krisis ekonomi, boleh-boleh saja. Yang penting kita tergembala, firman penggembalaan tali, wah, firman diulang-ulang. Jangan berbuat dosa lagi ya. Kalau berbuat dosa menghina korban Kristus, jual beli. Pikir sekarang ini, jangan lagi kepentingan diri sendiri. Rumah yang jasmani, tetapi beralih segera rumah yang rohani. Sudah ya, disucikan. Nah ini yang terakhir, Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Sudah, sekarang dirombak ini, diubahkan. Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Sudah tadi yang pertama. Ya, proses pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama proses penyucian. Ya, kita disucikan dari, ya, disucikan dengan tali dari cambuk. Ya, tali penggembalaan sudah. Dalam waktu pendek, masalah diselesaikan sudah. Tapi kalau jadi panjang, lama sekali diajar, tetap ditolak, ya sudah betul tadi kan dibersihkan, diusir semua, ya pikir gitu. Ya, bukan jadi anak sulung, tetapi jadi anak haram. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ya, kalau sudah mau disucikan ya, sekarang tinggal proses pembakan. Apa yang dirombak? Apa yang dibarui? Ini proses perombakan dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Jadi tajam pertama, firman pengajaran yang benar menyucikan. Tajam yang kedua, merombak, membaharui. Inilah firman pengajaran. Yang pertama dipotong dulu, disucikan, dibersihkan dulu. Lalu yang kedua, dibaharui. Apa yang dibaharui? Yaitu yang dibaharui yang A, ibadah pelayanan dalam sistem Taurat harus diubah atau dirombak menjadi ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan. Apa yang harus dibaharui? Yang A,
ibadah pelayanan dalam ibadah sistem Taurat harus dirombak atau diubah menjadi ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan. Ini 46 tahun menunjuk pada sistem Taurat. Tadi ya 4 hukum pertama, hukum pada lo batu pertama, 6 hukum pada lo batu kedua. Ini menunjuk sistem Taurat. Tandanya apa? Ibadah pelayanan Taurat ya biasa. Hukum Taurat yaitu ya rutinitas. Sudah. Ini sama dengan tandanya adalah ibadah pelayanan hanya kebiasaan, rutinitas. Ini Taurat. Ya. Ibadah kebiasaan. Ibadah pelayanan hanya kebiasaan, hanya rutinitas, sama dengan tidak ada tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ibadah pelayanan hanya rutinitas, kebiasaan, ya tidak ada tanggung jawabnya kepada Tuhan. Suam-suam, bosan, mengantuk, dalam ibadah dan lain-lain, bermain-main, tidak konsentrasi. Itulah ibadah pelayanan dalam sistem Taurat. Tapi seringkali diartikan firman Tuhan, ibadah kalian seperti sistem Taurat monoton. Bukan. Ya, ibadah pelayanan dalam sistem Taurat yaitu ibadah dalam ibadah pelayanan hanya dilakukan dengan kebiasaan, rutinitas, tidak ada tanggung jawabnya kepada Tuhan, bosan, mengantuk, dan seterusnya. Ya, ini yang mau Tuhan ubahkan menjadi ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan. Apa maksudnya ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan? 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Ayo, tanda kita dibaharui dalam ibadah pelayanan kita. Jangan bosan. Jangan ibadah ini seperti kebiasaan. Tidak ada tanggung jawab. Tetapi ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Inilah Paulus sangat sempurna. Hampir dikatakan dia luar biasa. Tidak ada yang terlewatkan. Tetapi sekarang dia mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Inilah kemurahan Tuhan. Bagaimana? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kemurahan Tuhan. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Beralih menjadi pelayanan dalam ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan. Apa itu ibadah sistem kemurahan kasih karunia Tuhan? Yaitu apa? Bekerja lebih keras. Ini yang mau Tuhan rombak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita begitu. Ya, kalau kemarin diumpamakan minyak persediaan, tidak ada masalah, semua baik-baik saja, tidak ada yang mengganggu. Tetapi tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan kalau mau Paskah, Natal, semangat ini. Ini ibadah sistem Taurat. Rutinitas saat Natal, rutinitas saat Paskah. Semoga kita mengerti. Jadi itu sebenarnya kita bisa lihat, dideteksi. Kalau orang-orang seperti ini kerohaniannya itu hanya membangun perkara-perkara jasmani. Inilah firman penggembala. Gampang kita bisa perhatikan, bukan untuk menghina, tetapi paling tidak ini perlu didoakan. Begitu Natal semangat, Paskah semangat. Rutinitas. Ya, kebiasaan, mengantuk, bosan. Tetapi ayolah ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan, tidak ada gangguan. Kemarin minyak persediaan itu diumpamakan tidak semua baik-baik saja. Kan itu 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh tidur kan. Tuhan mana gak datang-datang, ini kami sudah beribadah tapi gak datang, tidur dia. Tetapi 5 gadis yang bijaksana tetap dia, jaga-jaga dia. Nah ini, sekarang dicontohkan ibadah dalam sistem kemurahan Tuhan. Yaitu apa? Bekerja lebih keras, setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia.
manusia. Saya seringkali sampaikan dalam apapun, pekerjaan terkecil sekalipun. Sama. Gitu. Nah, ini yang dibaharui. Ibadah pelayanan sistem Taurat menjadi sistem kemurahan Tuhan. Dari kerutinitasan, kebiasaan, dari yang tidak tanggung jawab, bermain-main, ibadah sistem kemurahan Tuhan, berkobar-kobar. Setia berkobar-kobar. Beribadah. Paulus ini, Rasul Paulus. Dia bekerja lebih keras. Bukan tidak mendapat banyak tantangan, didera, di penjara, apalagi. Tidak ada rumah sampai sewa rumah dia. Biaya sendiri semua. Tapi dia tetap setia berkobar-kobar. Ya, saya baru beginiin sudah, baru disampaikan perkataan begini sudah. Apa itu? Tuhan tolong, kehidupan itu masih manusia. Ya, bangunan yang jasmani, marilah beralih bangunan yang rohani. Puji Tuhan. Yang B. Ini, apa yang dibarui? Ibadah sistem Taurat menjadi sistem kemurahan Tuhan. Lalu tadi 10. Sekarang sama dengan B yang diubahkan 10 pengintai. Tadi 10 hukum Taurat tadi ya. Ibadah dalam sistem Taurat. Sekarang 10 pengintai. Itu juga 4 tambah 6, 46. Sama. Ya, 10 pengintai. Kita sudah tahu ceritanya di mana mereka membesar-besarkan masalah pencobaan lebih daripada kuasa Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb ya pada saat. Tapi 10 pengintai ini adalah orang-orang yang keluar daripada tanah Mesir. Sudah dekat ini akan menuju tanah Kanaan. Tapi 10 pengintai ini membesar-besarkan masalah lebih daripada kuasa Tuhan. Ini menunjuk 10 pengintai. Ini yang mau Tuhan rombak. Ini generasi pertama 10 pengintai ini. Ya, akhirnya apa? Kalau kita membesar-besarkan masalah pencobaan lebih daripada kuasa Tuhan, Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu madunya, dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar juga. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini membesarkan pencobaan daripada kuasa firman, pengajaran yang benar. Ini bangunan yang jasmani. Ya, kalau kita sudah lebih membesar-besarkan masalah pencobaan lebih daripada kuasa Tuhan, akibatnya kita nanti apa? Sehingga bersungut-sungut mengomel sampai meninggalkan Tuhan. Seperti bangsa Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun dan menjadi, kalau manusia diumpamakan mayat tuh. Tapi kalau dalam bacaan ini, coba kita baca. Bilangan 14 ayat 29. Nah, kalau kita sudah dengar firman tapi lebih membesar-besarkan, amang. Daripada kuasa Tuhan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berantara. Ini kan untuk binatang. Bangkai disebutkan untuk binatang. Mayat untuk manusia kan. Mana ada, yuk kita mau menguburkan bangkai. Mayat gitu. Bangkai untuk binatang. Disamakan dengan binatang. yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Ini mereka yang keluar daripada tanah Mesir, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ini tanpa terkecuali. Binasa, berputar-putar di padang gurun sampai menjadi bangkai. Dari imam-imam pelayan Tuhan, bintang. Imam pelayan Tuhan itu bintang. Bintang menjadi binatang. Itulah kalau kita
beribadah melayani Tuhan, tapi selalu membesarkan perkara yang jasmani. Selalu jasmani. Dan dengar firman Tuhan mengulang dosa. Puji Tuhan. Tetapi ayo yang dibaharui, ya, yaitu membesarkan kuasa Tuhan, percaya kepada kuasa firman daripada masalah pencobaan, yaitu kehidupan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Bagian-bagian yang ya satu lagi, nanti ada C satu lagi. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4, 6 sampai 8. Karena kami tahu bahwa jika kemah kediaman di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang memang menderita bagi daging. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Memang banyak persoalan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang 6 dan 8. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, bangunan yang jasmani, untuk menetap pada Tuhan. Ini, ya. Maka lewat firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang, dalam sistem penggembalaan kita dirombak, dibongkar, diubahkan dari manusia daging menjadi manusia yang rohani apa? Kuat, teguh hati, bukan membesar-besarkan masalah. Justru saat masalah pencobaan yang diperhadapkan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lebih besar kuasa firman. Semoga Tuhan tolong kehidupan kita, bukan membesar-besarkan masalah. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Nah, ini. Ayo, dua saja, ya, dua saja malam ini. Kalau kita mau dibaharui, ayo harus mau disucikan, dirombak menjadi kehidupan yang setia, taat tadi itu disucikan. Nah, kalau kita mau disucikan, kita taat, dengar-dengaran pada firman penggembalaan, dirombak berarti kita mau setia. Orang yang taat itu setia. Setia dalam ibadah pelayanan, berkobar-kobar, setia berkobar-kobar, kuat teguh hati. Maka hamba Tuhan yang setia, taat, dan kuat teguh hati sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kehidupan yang mendapatkan uluran tangan belas kasih Tuhan. Ayat yang terakhir, Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Ini sama dengan Tuhan berbelas kasihan, mengulurkan tangan belas kasihannya, dua tangan gembala, menolong, menuntun kehidupan kita. Siapakah dia yang muncul daripada gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini kalau kita hidup dalam tangan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Tuhan mengulurkan Yesus sebagai gembala yang baik, mengulurkan tangan untuk memeluk, menggendong kehidupan kita. Damai sejahtera tadi pada ayat yang kelima. Hasilnya kita mengalami damai sejahtera sekalipun di tengah badai gelombang, bersandar pada kekasihnya. Aduh, seperti tidak ada masalah. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau, dijaga. Ada damai sejahtera sekalipun di tengah badai gelombang di lautan dunia. Hasil yang kedua, yang terakhir, kita mengalami kasih Tuhan yang
kekal. Tadi ayat yang ke-6. Kita mengalami kasih Tuhan yang kekal, yang mengalahkan maut. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, meterai pada lenganmu, cinta kuat seperti maut, mengalami kasih Tuhan yang mengalahkan. Puji Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita mulai di dunia ini sampai jika Yesus datang kali yang kedua. Kita bertemu dengan Yesus di awan-awan permai, perjamuan kawin anak domba, 1000 tahun damai Firdaus, Yerusalem baru, bahagia kekal selamanya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan menolong kehidupan kita. Saya undang singer pemain musik tampil ke depan, dibantu Ibu Priscilla. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ayo hari-hari ini, biarlah kalau kita tergembala benar dan baik, maka kehidupan kita mengalami tali kasih Tuhan, belas kasih, kemurahan Tuhan untuk menolong kita sebenarnya, ya, menyucikan, merombak kita, membaharui kita, mengalami kebahagiaan surga. Kuat, teguh hati, Tuhan tolong. Dari kunci G, haleluya. Roh Kudus, ubahlah kami Bapa. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Pelan, denganmu, pelan, haleluya, denganmu, haleluya, mesti pelan. Ayo, kekeringan rohani dapat dideteksi dari kehidupan kita yang sudah merasa kebiasaan, rutinitas, sudah tidak mulai lagi berkobar-kobar, beribadah melayani Tuhan. Lagi denganmu, haleluya. Tetapi Tuhan mau merombak dari ibadah sistem Taurat, kemurahan Tuhan, setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Bagikan Paulus, mari kehidupan kita mulai dalam lingkar rumah tangga, jangan putus asa, kecewa. Ada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Haleluya. Sekali lagi denganmu, haleluya. Tuhan mau merombak kehidupan kita. Inilah tali penggembalaan, Bapak Ibu Saudara. Jangan cabut ajaran, meskipun ajaran juga kemurahan Tuhan, tetapi biarlah kasih kemurahan Tuhan membuat kita kuat teguh. Angkat kedua tangan kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Musik,
Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Bantulah kami Tuhan. Segera beralih dari bangunan yang jasmani menjadi bangunan yang rohani, taat, setia, kuat teguh hati. Haleluya. Yesus, haleluya. Lagi musik, haleluya. Haleluya Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Bukan bangunan jasmani lagi, tetapi bangunan yang rohani. Pakailah kami Tuhan dalam pelayanan ini. Setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saya undang pelayanan perjamuan suci. Boleh mengambil tempat di depan. Tuhan, hari-hari ini kami tidak berdaya. Jangan seorang pun kami mengalami kekeringan rohani. Dapat dideteksi dari kehidupan kami yang sudah mulai rutinitas, kebiasaan, bosan. Tetapi biarlah kemurahan Tuhan menolong kehidupan kami di hari-hari yang terakhir ini. Semakin setia berkobar-kobar, bukan memperbesarkan masalah, tetapi membesarkan kuasa firman nyata, ajaib menolong kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Sekarang di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu, perjamuan suci. Ampuni kami semuanya, sucikan, layakkan kami untuk kami menerima korban-Mu. Haleluya. Yang hamba-Mu yang membagi bagiannya Tuhan juga ampuni, sucikan, layakkan semuanya. Demikian roti yang sudah disiapkan Tuhan berkati adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Anggur yang disiapkan diberkati Tuhan, darah Yesus yang dicurahkan bagi kami, menolong kehidupan kami, menyembuhkan sakit penyakit jasmani rohani kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Perjamuan suci dibagikan. Kita angkat pujian ini kembali. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Saya undang kita bersama bangkit berdiri dengan firman. Mari, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Perlahan denganmu, haleluya. Angkatlah tubuhnya di tangan kanan kita. Haleluya. Haleluya. Ayo kuat teguh hati. Jangan besarkan masalah.
persoalan dalam apapun, di rumah tangga, pekerjaan apapun itu. Ayo besarkan kuasa Tuhan. Itu juga pertanda kita tidak kering rohani, tetapi kita sudah mulai beralih pada bangunan yang rohani. Ayo minta kekuatan daripada Tuhan. Saya bacakan, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah cawan darahnya di tangan kanan kita, lebih tinggi dari atas kepala. Perjamuan suci bukanlah obat lebih daripada itu. Jaman Tuhan, belas kasih Tuhan yang bisa diterima dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita hari-hari ini menghadapi masalah apapun, rasanya seperti berputar-putar di padang gurun. Masalah saat belum selesai, masalah lain sudah datang. Marilah tetap kuat, teguh hati. Paulus menghadapi derai, banyak pergumulan, tetapi kuat, teguh hati. Itu bangunan yang rohani, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Menderita karena sakit penyakit jasmani, letakkan tangan kiri, bisa dijangkau. Kalau tidak bisa, letakkan tangan kiri kita di atas dada. Menghadapi persoalan apapun, mari letakkan tangan kiri kita di atas dada kita. Dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah kedua tangan kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebutkan nama-nama yang perlu disebutkan, yang perlu didoakan. Jangan egois. Ayo bergumul kepada siapapun hari-hari ini. Meskipun kita sendiri pun masih bergumul, beralih dari bangunan jasmani ini, bangunan rohani, tetaplah ingat. Haleluya, haleluya, serahkan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Irama sirah yang kata. Haleluya, tolonglah kami Tuhan. Haleluya, hari-hari yang terakhir ini sudah harus beralih pada bangunan yang rohani. Pakailah kami semua ya Tuhan. Jangan ada yang menganggur, jangan ada yang kebiasaan, tetapi semakin setia berkobar-kobar. Mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih besar kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Tetapkan firman dan perjamuan suci dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Mari pekerjaan Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah siapa. Ubahlah kami jadi makmur. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti
Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Puji Tuhan, seragam kita hari Minggu yang abu-abu, yang tidak ada ya. Imam-imam pelayan Tuhan memakai seragam putih hitam. Puji Tuhan, selesai ibadah ini kita latihan sangkur sungguh-sungguh karena ini akan dinyanyikan pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, ibadah puasa hari Minggu pukul 1.00. Demikian pengumuman bagi kita sekarang. Kita segera tamatkan ibadah ini. Saya undang bersama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, nyatalah firman-Mu menolong kehidupan kami. Biarlah tidak ada yang mengalami kekeringan rohani, tetapi menjelang kedatangan Tuhan, kami segera beralih dari bangunan jasmani ini, bangunan rohani, setia, berkobar-kobar sampai garis akhir. Kuat teguh hati, maka tangan belas kasih Tuhan menolong kehidupan kami mengalami damai sejahtera. Tuhan menuntun kami banyak pergumulan, tetapi kasih Tuhan menolong kehidupan kami, menyelesaikan setiap persoalan pergumulan hidup kami. Gembalakan kami semua, kawanan domba-Mu Tuhan. Pergumulan dalam kehidupan sehari-hari tidak disebutkan pekerjaan usaha, Tuhan berkati semuanya. Omset yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan apa saja, Tuhan tolong semuanya. Menghadapi utang piutang, mohon kemurahan Tuhan, ampuni kami, sucikan, dapat menyelesaikan tepat waktunya. Mohon kemurahan-Mu membuka jalan, percepatan, baik juga pengurusan surat-surat rumah. Tuhan tolong, merindukan anak juga, pergumulan juga anak-anak kami yang akan mengikuti UNBK semuanya. Tuhan tolong, persiapan-persiapan semuanya, biaya-biaya yang dibutuhkan dalam sekolah kuliah. Mohonlah kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Pergumulan apa saja menghadapi sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar selesai latihan sangkur, kembali ke rumah kami masing-masing, menjaga, melindungi, bebas sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah kami, bukakan rahasia firman Tuhan, mendorong kami setia bertobat beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekaliannya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.